ide biasa yang dieksekusi dengan sempurna itu jauh lebih baik daripada ide yang sempurna tapi nggak dieksekusi sama sekali. Pagi ini. Assalamualaikum. Sekarang ini adalah tahun 2024, udah banyak peristiwa yang terjadi di seluruh dunia hingga sampai ke tahun sekarang. Dan video ini adalah flashback semua sejarah dunia dimulai dari awal. Jadi langsung aja dimulai dari tahun yang pertama kali tercatat di kalender Masehi. Episode 1 tahun 1. Jadi faktanya sebenarnya tuh yang mau dibahas pertama kali itu tahun 0, tapi udah dicari dari berbagai sumber di internet, itu nggak nemu. Nggak ada namanya tahun 0. Awal Masehi dimulai pertama kali itu pada tahun 1. Tahun pertama Masehi ditetapkan sebagai kelahiran Yesus oleh Dionysius Exiguus. Dionysius Exiguus ini hidup di sekitar abad ke-6 Masehi. Dia juga dianggap sebagai pencipta kalender Masehi yang memperkenalkan konsep Anno Domini, yang artinya dalam bahasa Indo tahun dari Tuhan. Yang patokannya itu berdasarkan tahun kelahiran Yesus. Dan dengan konsep Anno Domini ini, maka jadilah pembatas antara era yang kita kenal sekarang itu dengan sebutan tahun sebelum Masehi atau sesudah Masehi. Jadi intinya tuh awal Masehi itu dimulai nggak dari tahun 0 tapi dari tahun 1. Nah, kenapa sistem kalendernya diangkat soal kalender Romawi? Karena di zaman ini bangsa Romawi itu sangat berpengaruh pada dunia. Ada beberapa kalender yang digunakan bangsa Romawi, tapi kalender yang paling terkenal pada saat itu adalah kalender Julian. Kalender ini diberlakukan oleh Julius Caesar sejak 1 Januari tahun 45 Masehi yang diusulkan oleh astronom Sosigenes dari Alexandria. Lalu kalender Julian ini selesai dipakai sampai dengan hari Kamis 4 Oktober 1582 Masehi. Kemudian diganti sistemnya dengan sistem kalender Gregorian. Yang mengusulkan penggantian ini adalah Paus Gregorius XIII. Paus ini menjabat antara tahun 1572 sampai 1585. Digantinya kalender Julian menjadi kalender Gregorian ini karena adanya selisih antara panjang 1 tahun dalam kalender Julian dengan panjang rata-rata tahun tropis. Jadi itu ada selisih sebanyak 9,8 hari atau hampir 10 hari. Dan ini dibuktiin dengan musim semi yang terjadi pada tahun 1582 Masehi. Jadi karena itu saat kalender Gregorian ditetapkan, tanggalnya itu melompat sebanyak 10 hari. Lalu kemudian sistem kalender ini menyebar di berbagai belahan Eropa dan akhirnya dipakai ke seluruh dunia. Dan pada tahun 1884, Konferensi Meridian Internasional yang diadakan di Washington mengadopsi kalender ini sebagai standar internasional untuk perhitungan waktu. Jadi ada beberapa peristiwa penting pada tahun 1 Masehi, diantaranya yaitu kelahiran Nabi Isa atau Yesus Kristus. Jadi kan tahun pertama Masehi ditetapkan sebagai kelahiran Yesus oleh Dionysius Exiguus. Sebenarnya ini bakal jadi perdebatan karena Yesus atau Nabi Isa lahir menurut sejarah yaitu pada rentang waktu tahun 6 sampai 4 sebelum Masehi. Sedangkan patokan kalender Gregorian untuk tahun 1 Masehi yaitu pada saat Yesus lahir. Kemudian Paus Gregorius XIII juga memindahkan tahun baru yang semula jatuh pada tanggal 25 Maret menjadi tanggal 1 Januari. Dan Julius Caesar adalah seseorang dan Julius Caesar adalah orang yang menetapkan 1 Januari sebagai hari pertama dalam kalender Romawi. Jadi meskipun tahun 1 dianggap sebagai tahun kelahiran Yesus, tetapi bukti-bukti historis terlalu sedikit untuk mendukung hal tersebut. Semakin modernnya zaman, diketahui kelahiran Yesus berkisar antara 6 sampai 4 tahun sebelum Masehi. Dan menurut beberapa artikel belum diketahui secara pasti tahun berapa Yesus lahir. Jadi apakah perhitungan tahun saat ini ada miss sekitar beberapa tahun? Jadi tentu aja pada masa ini tuh udah banyak kerajaan yang muncul dan juga sebagian besar kerajaan-kerajaan ini juga udah ada dari sejak zaman sebelum Masehi. Namun yang paling terkenal di masa ini tuh pastinya bangsa Romawi. Ini terbukti juga dari banyaknya artikel atau catatan sejarah dan juga banyaknya film-film yang mengangkat soal bangsa Romawi ini. Bangsa Romawi sendiri telah berdiri sejak tahun 753 sebelum Masehi, yang awalnya memakai sistem kerajaan, kemudian berganti menjadi republik hingga sampai ke sistem kekaisaran sampai akhirnya runtuh. Nah, peradaban Roma pada saat ini tuh sangat berkembang pesat. Nggak hanya Roma, beberapa kerajaan lainnya yang ada pada saat tahun ini yang tersebar di seluruh dunia itu, diantaranya ada kerajaan Parthia. Ini yang merupakan rival dari bangsa Romawi yang keberadaannya telah dihapus oleh sejarah.
Juga ada kerajaan Baekje. Kerajaan Baekje adalah salah satu dari 3 kerajaan Korea kuno. Lalu ada kerajaan Silla. Kerajaan Silla ini adalah satu-satunya kerajaan Korea yang memenangkan kampanye militer melawan Baekje dan Gojoseon. Lalu kemudian ada kerajaan Kushan. Kushan adalah kerajaan perempang di Asia Selatan yang dikenal karena kemampuannya dalam perdagangan dan perkapalan. Namun di antara semua kerajaan-kerajaan ini, kerajaan Romawi lah yang membawa pengaruh signifikan pada perubahan dunia. Dan di Cina sendiri pada masa ini pembangunan tembok besar Cina tengah berlangsung. Ini adalah proyek terbesar umat manusia yang dilakukan dari sejak sebelum Masehi hingga sesudah Masehi. Jadi itu adalah rekap dari beberapa peristiwa di dunia yang membawa pengaruh besar hingga saat ini. Sampai jumpa lagi di tahun 2. Bye.